Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat semuanya, buat Mbak E. Selamat pagi, siang, malam. Saya sangat berterima kasih sekali pada semuanya yang membantu saya untuk menyebarluaskan video-video yang sudah saya buat. Saya tidak menyangka bahwa begitu banyak orang yang setuju dengan apa yang saya lakukan. Saya terima kasih sekali, dan ada beberapa yang kurang setuju. Saya juga berterima kasih sekali. Sebenarnya itu adalah sebuah koreksi buat saya pribadi, di mana kadang-kadang kalau saya kebablasan ngomong, kalau saya bercandanya kebanyakan, jadi saya juga terima kasih. Saya appreciate semuanya yang sudah menyebarkan video-video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa kalian, siapalah saya hari ini. Tanpa video-video yang kalian edit, yang kalian sebarkan itu, mungkin hari ini banyak orang yang juga nggak kenal sama saya. Jadi sejujurnya saya tidak menyangka bahwa video itu bisa kemana-mana. Dan saya sempat beberapa hari yang lalu upload tentang 6 kebiasaan hidup ya. Jadi ini sebenarnya saya pribadi, saya menuliskan ini dari beberapa bacaan buku, juga dari video-video motivasi dari YouTube juga. Sebenarnya saya juga belajar dari YouTube. Kadang-kadang ada sesuatu yang bagus itu saya sama Mas Sandro selalu sharing, sama Mbak Kontring itu saya selalu sharing tentang YouTube orang lain, di mana bisa memotivasi kita agar mencoba untuk lebih baik lagi. Jadi kadang-kadang banyak-banyak motivator-motivator di luar sana, khususnya yang berbahasa Indonesia itu sangat bagus sekali, dan orang-orang muda Indonesia itu sangat hebat-hebat. Dia memberikan pencerahan yang sangat sangat membuat saya merasa bisa melihat diri saya sendiri. Dulu saya itu seperti apa. Jadi selama ini mungkin mbak-mbaknya ngelihat bahwa saya itu sekarang sabar, bagus, baik. Padahal saya itu punya kebiasaan yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu itu sangat membuat orang ketakutan untuk mendekat pada saya. Satu, marah. Kebiasaan saya adalah marah-marah. Kalau ada beberapa dari kalian kenal saya waktu di Makau, kalian akan tahu emosi saya itu tidak bisa dikontrol, dan saya selalu mencari kesalahan kalian. Jadi kalau kalian nggak sempurna di sana, aku pasti menghukum kalian. Jadi secara tidak langsung saya itu langsung, ini nggak benar, itu nggak benar, ini nggak benar, itu nggak benar. Fajin itu anak-anak 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, itu memang nyata. Itu sifat saya. Karena dalam pikiran saya adalah orang lain selalu salah. Orang lain selalu tidak benar. Itu mungkin saya karena punya akibat perceraian dengan suami saya. Karena saya tidak bisa membesarkan anak saya, akhirnya saya seolah-olah menjadi seorang yang tidak menemukan diri saya sendiri. Akhirnya saya seperti berpenampilan tomboy. Saya berpenampilan tomboy, sok wah, sok gaya. Ya, itu bagian dari masa lalu saya. Bahkan ada yang bilang, oh KTPW, padahal bukan KTPW ya waktu itu saya. Saya waktu itu pemegang blue card. Jadi saya itu bekerja di Makau. Walaupun saya punya KTP Hong Kong, tapi untuk bekerja di Makau saya adalah pemegang blue card. Sekali lagi saya adalah pemegang blue card di Makau. Dan karena saya selalu marah-marah, akhirnya banyak orang juga menjauhi saya. Bahkan partner kerja saya benci dengan sifat saya, tapi memang itu nyata, itu kesalahan pribadi saya di mana saya suka marah, jadi dijauhin. Cuman yang nomor 2 ini bukan saya, malas. Jadi orang bodoh tapi rajin masih lebih baik daripada pemalas. Pemalas adalah orang yang tidak bermanfaat dan tidak bisa tumbuh. Yang nomor 2 ini bukan saya, karena saya tetap bekerja keras ya, saya pekerja keras. Jadi saya seorang pemarah tapi saya tidak malas. Jadi saya masih beruntung. Dimana kalau seorang pemalas kan sulit sekali untuk berkembang ya. Dan yang ketiga ini adalah saya juga ceplas-ceplos. Jadi kalau saya lagi ada sesuatu saya katakan sebenarnya, oh kamu itu jelek mbak, sebenarnya gini-gini. Oh kamu itu nggak benar mbak, kamu itu ini. Jadi saya tidak bisa menyaring kata-kata saya. Karena saya rasa kenapa saya harus bohong? Kamu melakukan kesalahan ya udah, marah aja, aku ngomong aja apa adanya. Saya rasa saya tidak perlu berbohong dengan semua itu. Saya ngomong apa adanya. Saya tidak sadar bahwa saya sedang menyakitin hati kalian. Saya juga tidak sadar
sebagian dari kalian punya dendam atas kata-kata saya. Sekali lagi itu masa lalu saya, kenapa saya ungkit hari ini, karena untuk bahan introspeksi saya sendiri. Jadi kalau video ini saya up lagi, ini menyatakan bahwa saya minta maaf pada semua yang pernah saya lakukan. Itu yang ketiga ya, ceplas-ceplos. Yang keempat adalah berburuk sangka. Ini saya tidak punya yang namanya berburuk sangka ya. Dimana saya tidak pernah berburuk sangka pada siapapun. Apapun yang terjadi saya tidak pernah berburuk sangka. Dan saya tidak pernah menuduh seseorang melakukan sesuatu. Kalaupun mereka melakukan di depan saya selalu berpikir positif. Ini kelebihan saya. Jadi saya tidak pernah berburuk sangka pada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Saya selalu berpikir positif tentang sesuatu. Yang kelima, ini saya. Cemburu buta. Orang yang cemburu buta akan selalu iri kepada pencapaian orang lain, tidak percaya diri, posesif, suka menyalahkan orang lain. Jadi ini cemburu buta adalah iri. Kalau saya pribadi, saya tidak punya iri pada orang lain karena saya selalu menintrospeksi diri saya sendiri. Kalau kerja saya nggak bagus, gimana saya bisa iri sama orang lain? Cuman saya posesif banget. Jadi, terus saya tuh suka menyalahkan orang lain, itu benar. Jadi dimana karena kecemburuan buta itu bukan hanya cemburu saja ya Mbak ya, tapi bermacam-macam di dalamnya. Selalu iri kepada orang lain, tidak percaya diri. Saya percaya diri, posesif, suka menyalahkan. Jadi saya satu di antara itu adalah percaya diri saya, posesif, percaya diri, saya percaya diri, posesif, iya saya posesif, suka menyalahkan orang lain, iya saya suka menyalahkan orang lain. Jadi nggak tahu saya mau ngomong apa, intinya ya cemburu buta, cuman saya tidak ada rasa iri pada orang lain. Yang keenam adalah menyalahkan diri sendiri. Bener. Karena kadang-kadang saat saya tidak bisa mencapai target saya akan menyalahkan diri saya sendiri. Saya merasa saya tidak berguna, saya tidak bermanfaat orang lain. Saya selalu merasa, what? Kenapa harus seperti ini? Dan saya selalu mencari pertanyaan kenapa dan kenapa. Di situ saya selalu merasa bahwa kehadiran siapapun tidak ada berguna, tidak ada gunanya di dekat saya karena saya selalu menyalahkan diri sendiri. Tapi saat saya menyadari, sekali lagi setelah kaki saya patah itu, jadi saya benar-benar bisa introspeksi diri Mbak. Kenapa saya menikah lagi dengan suami saya? Kenapa saya baikan lagi sama suami saya? Karena saya sadar hidup ini tidak bisa sendiri. Setelah saya cerai, nikah lagi dengan seseorang yang sama, saya tahu pribadi saya mengerti kehidupan saya bahwa saya itu tidak sempurna. Saya selalu bilang kalau laki-laki punya banyak uang, 10 wanita tidak cukup. Tapi saat wanita punya banyak uang, 1 laki-laki tidak butuh. Itu yang saya rasakan beberapa tahun yang lalu. Jadi saya itu tidak membutuhkan sosok seorang laki-laki. Saya merasa bahwa saya bisa hidup sendiri, saya bisa mencari uang sendiri, saya tidak membutuhkan laki-lagi di samping saya. Bahkan saya tidak bisa menghargai laki-laki. Itu yang terjadi pada saya. Kenapa saya bisa nikah cerai lagi sama satu orang yang sama? Karena saya tidak bisa menghargai suami saya. Karena saya tidak tahu berterima kasih betapa berartinya dia buat saya. Saya selalu menganggap bahwa dia itu tidak ada gunanya. Saya selalu menganggap saya cukup dengan diri saya sendiri. Saya bisa menghidupi anak-anak saya. Saya tidak perlu bantuan siapa-siapa. Tapi sekali lagi karena saya sering marah, saya merasa bangga menjadi seorang yang marah. Dan saya selalu bilang, mumpung bisa marah, sombong. Bahkan suami saya mengingatkan, Loboa, jangan terlalu sombong lah. Aku selalu bilang, kapan lagi kalau bukan hari ini bisa sombong. Jadi aku itu terlalu pede banget, aku terlalu wah banget. Bahkan saya berpikir saya marah itu kan demi kebaikan orang lain. Kenapa saya nggak boleh marah? Menurut saya masih wajar karena saya ingin meluruskan sesuatu yang tidak benar. Saya ingin mengajarkan mbak-mbak TKW itu untuk menjadi lebih baik. Kan tidak salah. Suami saya selalu mengingatkan, bukan dengan cara marah-marah kamu bisa membuat mereka sadar. Bukan dengan cara kamu emosi membuat mereka tahu. Tapi dengan cara memberikan pengertian, memberikan sebab akibat,
memberikan alasan kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti itu, bukan berarti kamu marah. Itu memberikan solusi. Dan saya berpikir bahwa suami saya itu bodoh amat sih. Yang penting saya melakukan pekerjaan saya dan saya tidak bohong, saya tidak korupsi. Kalau salah ya salah, saya tidak mau dengar orang ngomong. Setelah kejadian tahun 2018 kaki saya patah, dan di situ saya banyak sekali belajar bahwa baik saja tidak cukup. Baik saja, melakukan yang baik saja itu tidak cukup. Tidak dilandasi dengan hati yang ikhlas, tidak dilandasi dengan kata-kata yang ikhlas. Bahkan saya sempat bentrok sama orang tua saya, sama adik-adik saya, sama keluarga saya, sama paman saya. Karena saya merasa panas, saya pemarah yang sangat hebat sekali. Saya bahkan mengeluarkan kata-kata yang jelek pada mereka. Bahkan saya nggak tahu saya itu seperti apa. Tapi hari ini setelah kaki saya patah, saya sadar bahwa belum terlambat buat saya untuk meminta maaf pada keluarga saya yang sudah saya sakitin. Dan juga pada orang-orang terdekat saya yang masih mendukung saya, suami saya, anak saya, keluarga saya. Terima kasih semuanya. Saya tahu meminta maaf tidak ada gunanya, tapi saya cuman pingin bilang bahwa saya lakukan apa yang saya lakukan dulu tanpa mengoreksi semuanya, dan jika kata-kata saya ada yang menyakitin keluarga dekat saya, suami saya, anak saya, adik saya juga minta maaf, dan teman-teman saya, partner-partner saya yang dulu. Jika saya pernah mengeluarkan kata-kata yang kasar, yang jahat, saya juga minta maaf, karena dengan 10 jari saya memohon maaf, karena saya sadar saya sebagai manusia, saya tidak akan mengulangi lagi. Bantu saya doa agar tetap amanah, bekerja di agent, bisa membantu yang lain. Saya bisa melepaskan rasa emosi saya, marah saya, berprasangka buruk dan cemburu buta. Saya sangat bersyukur karena setiap kali saya berdoa, saya selalu meminta dan mohon sama Tuhan agar semua makhluk hidup bahagia, agar semua di antara kita saling memaafkan dan menjadi saluran berkat buat orang-orang lain. Saya tidak ingin mbak-mbaknya yang lain yang saat ini masih keras kepala, yang masih emosi, yang masih meninggikan ego, sampai ditegur Tuhan sama kayak saya. Karena sekali lagi saya punya kanker getah benih yang sudah diangkat. Dan yang kedua, kaki saya patah. Jadi itu teguran dari Tuhan. Buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, sebelum Tuhan menegur kalian, lakukan yang terbaik. Karena jangan sampai ada kata terlambat untuk merubah segalanya. Kayak saya kan sudah terlambat ya Mbak, kaki sudah patah, kanker sudah datang, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Saya membagikan pengalaman pribadi saya, bukan saya membongkar aib saya sendiri, karena saya seorang wanita yang menikah satu laki-laki, bercerai, menikah dan cerai lagi. Saya adalah wanita yang bukan sebagai contoh. Itu aja dari saya, terima kasih dan bye-bye.